Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat datang teman-teman di podcast Santri Hamalatul Quran Putri. Jadi ini pertama bagi kita mengadakan podcast santri khusus Hamalatul Quran Putri. Jadi mungkin dari teman-teman sebelumnya udah tahu kalau di Hamalatul Quran telah ada program podcast, tapi biasanya digunakan bagi santri putra. Jadi ini perdana bagi kami santri putri mengadakan podcast santri. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini kita akan mengusung tema menggali potensi pejuang kalam ilahi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir beliau Syarifah Fatimah Az-Zahra binti Syarif Abu Bakar bin Hud bin Yahya. Biasa dipanggil sinten? Kak Faza. Kak Faza, nggih. Beliau sekarang usia berapa, Kak Faza? 11 tahun. 11 tahun. Berarti kelahiran tahun 2012. 2012, nggih. Beliau berasal dari Cirebon. Cirebon sebelah mana, Kak Faza? Alamat aslinya Kak Faza mana? Babakan Ciwaringin Cirebon. Babakan Ciwaringin Cirebon. Mungkin dari teman-teman ada yang dari Cirebon? Banyak ya mungkin ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Faza anak keberapa? Anak kedua. Kedua dari 9 bersaudara. 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara itu semuanya menghafal Al-Qur'an boten? Boten. Berapa persen? Berapa saudara yang menghafal Al-Qur'an? 4. Semuanya masih dalam proses menghafal atau ada yang sudah hatam? Masih proses menghafal. Masih proses semua, nggih. Masya Allah, nggih. Dari 9 bersaudara, 4 sudah proses menghafal, nggih. Prestasi yang diperoleh Kak Faza, nggih, selama ini di usia yang sangat muda banget, 11 tahun, pernah menjuarai lomba musabaqah hifdzil Quran 10 juz, juara 2. Kemudian juara 2 qiraati, kemudian pernah menjadi peserta musabaqah tahfidzul Quran, tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran 5 juz Kabupaten Cirebon, kemudian peserta musabaqah hifdzul Quran 30 juz. Kemudian beliau juga biasanya dari Haki mendapat amanah sebagai perwakilan dari Haki Putri di event-event Qur'ani. Seperti acara kemarin, beliau menjadi qori acara dengan membaca qiraah sab'ah riwayat kumbul. Kemudian beliau juga menjadi perwakilan musabaqah hifdzil Quran di acara Ning Umi Laila. Jadi beliau sangat Masya Allah sekali di usia yang sangat muda, yang sangat belia kayak gini nih, pengalaman sudah banyak sudah terlatih banget mentalnya. Kemudian Kak Faza, kalau boleh tahu nih, Kak Faza sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kalau boleh tahu sekolahnya dulu di mana? Kelas 1 sampai 2 di SDI Mambaul Ulum. Mambaul Ulum di Sidoarjo, betul? Oh, di Sidoarjo. Terus kelas 3-nya? Kelas 3 sampai 6 paket. Paket sampai kelas 6, Kalau boleh tahu nih Kak Faza, berarti jenengan mondok mulai dari kelas 1. Kelas 1 SD. Mulai dari kelas 1 SD itu jenengan sudah menghafal atau mungkin masih pra dulu atau gimana Kak Faza? Kelas 1 SD sampai 2 masih qiraati. Oh, berarti belum menghafal cuman baca Al-Qur'an metode qiraati. Kemudian kelas 3-nya? Kelas 3 pindah ke Al-Arafat. Itu sudah dalam proses menghafal. Mulai dari kelas 3 sampai kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Sudah dapat berapa juz Kak Faza? 13. 13. Masya Allah sekali di usia yang sangat mulia muda banget. Kelas 3 sampai kelas 5 sudah dapat 13 juz. Mungkin di usia saya masih main layangan Teman-teman juga mungkin ya main layangan Kemudian Kak Faza nih, kalau boleh tahu, jenengan menghafal Al-Qur'an paksaan dari orang tua atau emang keinginan Kak Faza sendiri? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Masya Allah Masih kecil udah punya cita-cita yang sangat mulia menghafal Al-Qur'an.
Dulu saya aja mungkin di usia seperti Kak Faza masih baca Iqra salah semua ya. Beliau kelas 3 sudah dapat 13 juz, Masya Allah. Nggih. Kemudian nih Kak Faza, kalau boleh tahu, sampai detik ini Kak Faza punya nggak idola yang jenengan idolakan sampai detik saat ini untuk menghafal Al-Quran? Boten. Berarti murni dari jenengan sendiri nggih? Iya. Dari keluarga ada yang nggak yang menghafal Al-Quran? Abi. Oh, nggih. Berarti dari keluarga yang Qurani nggih. Perlu diketahui juga teman-teman, beliau abi beliau pengasuh pondok pesantren Dar Al Zahra nggih, Daruz Zahra Cirebon. Nggih. Kemudian nih Kak Faza. Kak Faza sekarang nyampe tahap mana? Ziyadah atau sudah murojaah atau mungkin program-program lain? Murojaah berapa Kak Faza? 3. Berarti store 1 jusan nggih? Nggih. Masya Allah. Kalau boleh tahu sekarang juz berapa Kak Faza? 29. Berarti tinggal 1 juz lagi nggih? Iya. Masya Allah. Ya ini pesan menyentuh banget ya buat kita semua, buat saya otomatis nggih, buat semuanya. Sekecil ini sudah store 1 jusan. Nggih. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Kak Faza, waktu tahap ziyadah berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan itu tahap ziyadah nggih. Nggih. Terus Kak Faza kan kalau ziyadah itu kan masih perkenalan ya biasanya dengan ayat-ayat, apalagi kalau yang enggak terbiasa membaca Al-Qur'an tuh jadinya kan susah gitu ya. Kalau Kak Faza buat 1 kaca untuk persiapan setoran ziyadah itu butuh berapa lama Kak Faza? 15 sampai 10. 15 sampai 10 menit ya. Ya Masya Allah sekali nih. Menyentuh banget. Kalau dulu saya mungkin hampir setengah jam Kak Faza. Nggih. Terus Kak Faza, boleh tanya lagi nggak? Ini kan jenengan sudah murojaah ketiga nih. Kalau murojaah ketiga otomatis setorannya 1 jusan nggih. Kalau 1 jusan itu dari Kak Faza sendiri butuh berapa hari untuk setor 1 juz? 1 minggu. 1 minggu. Berarti 1 harinya seperempat. Bisa seperempat nggih. Kak Faza sekarang kan sudah murojaah ketiga. Apakah tahun ini ada keinginan Kak Faza untuk wisuda? Ada. Kak Faza mau ikut wisuda apa? Syahadah tahun ini. Masya Allah. Kenapa Kak Faza kok mantep banget mau ikut wisuda syahadah? Apa jenengan sudah yakin saya sudah lancar? Karena sudah yakin. Sudah yakin nggih. Berarti bismillah nggih, bisa ya? Bismillah bisa. Nggih. Beliau di usia yang sangat muda ini, jadi beliau calon peserta wisuda hafidhah ke-6 nggih, Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri nggih. Masya Allah sekali ya. Terus nih Kak Faza, ini kan persiapan nih ya buat wisuda syahadah. Sedangkan di Haki Putri persyaratan untuk wisuda syahadah melaksanakan streaming 1 jusan, kemudian tasmi sekali duduk 30 juz. Untuk Kak Faza sendiri nih, selama ini pencapaian jenengan untuk persiapan wisuda syahadah sudah berapa persen? Sudah berapa juz yang sudah ditasmikan? 25 juz yang sudah ditasmikan. Berarti ini sudah persiapan untuk tasmi 30 juz. Nggih. Masya Allah. Masya Allah teman-teman nggih. Nggih. Kemudian Kak Faza, boleh nggak cerita dikit kronologi jenengan bisa sampai di Haki itu gimana Kak Faza? Kelas 1 sampai 2 SD di Sidoarjo. Itu belum menghafal, masih kirati. Terus pas kelas 3 pindah ke Al Arafat. Sampai kelas 5 dapat 13 juz. Setelah itu kan pengennya Uma sama Abi. Kelas 6 hatam. Terus itu kan tabarukan 1 tahun lanjut ke kitab. Terus Uma ketemu sama temennya Uma. Terus ngobrolin tentang Haki. Yang kebetulan anaknya
ponakannya mondok di Haki. Oh, berarti Umah jenengan ketemu sama temennya, kemudian ponakan temennya Umah ada di Haki gitu. Nggih. Di Haki putra atau putri Kak Faza? Putri. Di Haki putri. Kalau boleh tahu putri berapa? 2. Oh, di Haki putri 2 juga. Nggih. Ya, terus gimana Kak Faza? Terus Umah jenengan mantep gitu. Kemudian survei ke Haki putri gitu. Nggih. Kalau nggak salah dulu waktu jenengan survei kulo ya yang menerima nggih. Iya. Jadi kayak nggak asing gitu waktu beliau datang, kayak udah ketemu ternyata emang beneran kulo yang nerima jenengan nggih. Nggih. Jadi dulu waktu Umah Kak Faza beserta keluarga ke survei ke Haki 2. Awalnya juga saya kaget, siapa sih yang mau mondok, karena emang beliau Umahnya Kak Faza ini belum menyebutkan clue-nya siapa yang mau mondok gitu nggih. Kemudian di akhir Umah beliau menyampaikan bahwa yang mondok Kak Faza ini. Awalnya kaget karena emang di situ santrinya besar-besar nggih. Ada yang sudah lulus kuliah, lulus SMA, bahkan ada yang sudah menikah dan membawa anak nggih. Sedangkan beliau masih kecil sekali. Kelas berapa dulu Kak Faza? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 5,5 akhir gitu. Iya. Jadi ya kaget awalnya. Bisa nggak ya sekecil ini bareng dengan mbak-mbak yang gede-gede gitu ya. Oke, kemudian Kak Faza waktu survei, kesan pertama pas waktu lihat Haki itu gimana Kak Faza? Senang ketemu banyak orang, tapi kadang kangen orang tua. Waktu jenengan survei dulu ya, kan lihat ke pondok ya, lihat Haki. Itu waktu awal jenengan tahu Haki, kesannya yang jenengan lihat pertama itu gimana? Awalnya kaget pas awal kesini waktu kegiatan murokobah. Waktu murokobah apa itu Kak Faza? Di Majus. Oh, pagi hari nggih. Nggih. Awalnya nggak tahu apa itu murokobah. Terus dijelaskan apa itu murokobah sama jenengan. Murokobah membaca Al-Quran dengan tartil secara binador. Sebanyak 5 juz sekali duduk. Terus kaget nggak awalnya dulu pas baca 5 juz sekali duduk? Apa nggak capek? Kaget ya? Terus sekarang gimana? Pas udah masuk Haki? Ya udah terbiasa. Udah terbiasa nggih. Jadi awal jenengan masuk ke Haki, survei Haki, waktu ketika mbak murokobah 5 juz nih. Awalnya kaget banget ya. Karena waktu dijelasin mungkin program-programnya, kemudian kegiatan-kegiatannya, mungkin awal jenengan kaget banget. Ya, mulai padat banget ya, mulai bangun tidur, tahajud, kemudian sholat duha, kemudian murokobah 5 juz juga. Tapi sekarang gimana? Sudah terbiasa. Kemudian nih Kak Faza, kalau boleh tahu nih, trik jenengan buat menghafal ada mboten? Mboten. Berarti kalau jenengan biasanya menghafal gimana? Dihafalin aja. Apa dibaca dulu satu kaca atau gimana? 1 ayat dulu. Oh, 1 ayat dulu. Berarti 1 ayat dilancarin, kemudian lanjut ke ayat selanjutnya gitu. Oh, nggih. Kemudian nih Kak Faza, selama jenengan menghafal, kendala apa yang jenengan rasakan Kak Faza? Ngantuk, terus? Males, terus? Pengen pulang nggak? Pengen. Biasanya penyakitnya anak pondok tuh pengen pulang ya Kak Faza ya. Jadinya susah buat mau hatam itu lama banget. Kalau ngantuk sendiri Kak Faza ngantuk itu di jam-jam berapa aja Kak Faza? Nggak sesuai. Terus biasanya tuh di malam hari atau pagi atau malam karena udah capek banget nih. Mulai dari pagi kegiatan sudah full, kemudian di malam hari setoran juga nih. Terus Kak Faza sendiri, kalau tipsnya biar tetap setoran di saat-saat ngantuk gitu gimana? Setoran dulu baru tidur. Berarti buat setoran sebanyak-banyaknya gitu nggih. Kemudian setoran sebanyak-banyaknya, kemudian tidur. Terus nih Kak Faza kan di usia segini nggih, yang masih terhitung dini banget ya, dini. Otomatis dunianya Kak Faza itu masih main-main ya.
gimana nih cara Kak Faza membagi waktu antara setoran dengan bermain? Bikin setoran dulu baru main. Bikin setoran dulu baru main. Kalau main biasanya sama siapa di sana Kak Faza? Mbak-mbak. Sama mbak-mbak. Berarti tetap ya harus setoran dulu, tetap harus buat setoran dulu, setoran yang banyak, baru boleh main, baru boleh tidur gitu. Kalau Kak Faza biasanya lagi males nih, atau mungkin main terus, itu ada nggak yang ngingetin Kak Faza? Ada. Siapa Kak Faza? Mbak Utiniha. Utiniha. Itu Utiniha itu siapa Kak Faza? Mbak dalam. Oh mbak-mbak. Berarti yang ikut jenengan gitu? Yeah. Beliau di Haki Putri ikut menghafal atau cuman dereakan jenengan juga? Ikut menghafal. Ikut menghafal. Berarti sama-sama menghafal. Yeah. Masya Allah nggih. Berarti berdua ini beriringan, sama-sama mau ikut wisuda juga. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah nggih. Kemudian nih Kak Faza, kesan pesannya deh untuk Haki apa? Seneng. Seneng. Ketemu banyak orang. Tapi kadang kangen orang tua juga. Kangen orang tua, iya. Terus pesannya untuk teman-teman apa Kak Faza? Tetap semangat. Tetap semangat, terus? Jangan malas. Jangan malas. Nggih. Terima kasih Kak Faza nggih, sudah memberikan waktu kepada kita, berbagi inspirasi nggih buat teman-teman semuanya, khususnya bagi para penghafal Al-Qur'an nggih. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah bermalas-malas gitu nggih Kak Faza nggih. Karena seperti dawuh Pak Yai, menghafal Al-Qur'an tidak butuh orang cerdas nggih. Siapa yang mau, nah dia yang bakat gitu kan nggih. Nggih. Iya. Nggih, terima kasih Kak Faza nggih, sudah meluangkan waktunya buat kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami. Syukran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.